Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para bapak dosen, para mahasiswa, para ahli ilmu, hafizakumullah, jamaah ibadah salat Jumat, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan nikmat dari Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Hadirin rahimakumullah, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk yang lemah. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kalau bukan karena Allah yang telah menutupi aib-aib kita, maka tentu kita ini adalah makhluk yang hina. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah, maka sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita begitu melimpah. Allah izinkan kita menjadi orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-100, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali imannya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita termasuk orang yang diizinkan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat perjuangan Nabi dan para sahabat, alhamdulillah Islam sampai ke kampung halaman kita. Islam sampai ke negeri kita, Islam sampai ke dalam hati kita. Kalau bukan perjuangan, kalau bukan karena perjuangan Nabi dan para sahabat, mungkin kita masih menyembah batu, mungkin kita masih menyembah pokok kayu, mungkin kita masih menyembah syaitan. Alhamdulillah, berkat perjuangan beliau, hadirin rahimakumullah, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin rahimakumullah, tentu warisan iman ini harus kita wariskan kepada anak keturunan kita.
Kita harus ikut ambil bagian dalam mewariskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada orang-orang sepeninggalan kita nanti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali diajak adalah keluarga beliau untuk ikut ambil bagian dalam menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama diajak adalah istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau yang terdekat. Hadirin rahimakumullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak kepada keluarga beliau. Salah satunya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan salah satu istri beliau yang tercinta. Beliau mengajak untuk ikut ambil bagian. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, istatiri minan nar, walau bisyikkin tamrah. Wahai Aisyah, sedekahlah. Wahai Aisyah, cegahlah dirimu dari jilatan api neraka, walaupun dengan sedekah separuh butir kurma. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya Aisyah, istatiri minan nar walau bisyikkin tamrah. Wahai Aisyah, cegahlah dirimu dari jilatan api neraka, walaupun dengan sedekah separuh butir kurma. Pelajaran yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluarganya untuk ikut ambil bagian dalam kebaikan-kebaikan. Islam ini tidak sampai kepada kita hadirin, kalau bukan karena sedekah Nabi dan para sahabat. Kalau bukan karena sedekah, karena perjuangan mereka. Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyedekahkan setengah dari hartanya. Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf dan sahabat lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyedekahkan hartanya. Mereka ikut ambil bagian. Supaya apa? Supaya kalimat la ilaha illallah ini menyebar di seluruh alam. Dan alhamdulillah berkat perjuangan mereka, kita bisa menikmati perjuangan mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak, yang pertama adalah keluarganya. Kalau kita buka sirah nabawiyah, Nabi dan para sahabat dan keluarganya itu sering lapar dibandingkan dengan merasakan kenyang. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, dengan kondisi sulit itu, maka mereka tetap mengeluarkan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aisyah, istatiri minan nar walau bisyikkin tamrah. Wahai Aisyah, sedekahlah, cegahlah dirimu dari jilatan api neraka walaupun dengan sedekah separuh butir kurma. Hadirin rahimakumullah, kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya serba kekurangan karena seluruh hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga ketika di rumah itu ada sebutir kurma, maka pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyisihkan dari satu butir kurma itu untuk disedekahkan, untuk bermanfaat, agar bermanfaat untuk umat. Hadirin rahimakumullah, maka kita juga selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita ajak diri kita, keluarga kita untuk ikut ambil bagian dalam menyebarkan kalimat la ilaha illallah ini. Kalau kita tidak melanjutkan, maka hadirin khawatir generasi setelah kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku umatnya, kita adalah pewaris Nabi, kita adalah umat Nabi yang terus meneruskan perjuangan para nabi dan para sahabat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya, terutama keluarganya, untuk ikut ambil bagian. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ya Aisyah, istatiri minan nar walau bisyikkin tamrah. Pelajaran yang kedua adalah kita beramal ini jangan menunggu kondisi kita sempurna. Saya nanti sedekahnya kalau uang saya sudah banyak. Ternyata hadirin rahimakumullah, sudah bertahun-tahun uangnya juga tidak kumpul-kumpul dan tidak juga memiliki uang banyak. Akhirnya tidak sedekah. Maka sedekahlah semampu kita, berjuanglah semampu kita. Kalau kita memiliki uang 10.000, maka
Ya 500 rupiah lah kita keluarkan, kita sisihkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki uang 100 ribu, ya 5.000 atau 2.000 lah kita sisihkan. Jangan sampai harta yang kita miliki hanya habis kita gunakan dan itu akan menjadi kotoran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka selalu menyisihkan sedekah mereka, walaupun sedekah mereka separuh butir kurma, 1 butir kurma, 2 butir kurma, tapi karena itu dilakukan dalam kondisi ikhlas dan dalam kondisi sempit, ternyata itu semua bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka dijamin menjadi ahli surga. Maka hadirin rahimakumullah, terus saja kita beramal, nanti Allah yang akan menyempurnakan amal kita. Kita sholat mungkin tidak khusyuk, terus saja sholat, insya Allah semakin berjalannya waktu, insya Allah nanti Allah yang akan mengkhusyukkan sholat kita. Bacaan Al-Quran kita mungkin belum benar, belum baik, terus saja dibaca sambil kita belajar dengan guru, nanti insya Allah bacaan Al-Quran kita Allah yang akan menyempurnakan. Begitupun sedekah hadirin. Mungkin hari ini kita sedekah 2.000 karena sesuai dengan kemampuan kita. 5.000, 100.000. Ketika kita mensedekahkan harta kita, maka ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membinasakan riba dan Allah akan meribakan, akan melebihkan sedekah. Jadi hadir rahmatullah, ketika seorang sedekah hari ini 2.000 kita keluarkan, insya Allah tahun depan, bulan depan, tahun depan bisa jadi sedekah kita menjadi 5.000, bisa jadi 10.000 dan seterusnya. Insya Allah Allah yang akan melebihkan harta kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari istatiri minan nar walau bisyikin tamroh adalah sedekah itu hadirin memiliki pahala yang begitu melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada ahli kubur, di dalam surat Al-Munafikun ayat terakhir disebutkan, ahli kubur itu ketika dia dibangkitkan, kalau saja kata mereka aku dibangkitkan di dunia, fa'asaddaq, maka aku akan bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa kum minas sholihin. Kalau saja aku ini ditunda ajalnya, kemudian aku hidup lagi di dunia, maka yang pertama kali akan aku lakukan adalah bersedekah. Kenapa hadirin? Kata para ahli tafsir, kata para ulama, karena di dalam kubur pada waktu itu pahala sedekah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala itu sangat dahsyat. Ketika ahli kubur itu mendapatkan siksa kubur, maka dengan aliran pahala sedekah itu akhirnya siksa kubur itu akan diringankan, dikurangi sampai dibebaskan dari siksa kubur. Hadirin rahimakumullah, ketika seseorang di alam kubur, kemudian dia sempit alam kuburnya karena pahala sedekahnya yang terus mengalir, maka akhirnya hadirin rahimakumullah, kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan keluarganya dan umatnya untuk tidak sedekah, walaupun dia tidak mampu, maka dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar keluarganya dan umatnya bisa ikut ambil bagian dalam sedekah. Hadirin rahimakumullah. Jadi ahli kubur ketika dia dibangkitkan, ketika dia permintaannya di dunia itu seumpamanya dihidupkan lagi di dunia, maka yang pertama kali adalah dia mau melakukan bersedekah. Bukan sholat, bukan haji, bukan puasa, bukan tahajud semalam suntuk, bukan. Ketika kita sholat, hadirin rahimakumullah, kemudian kita wafat, maka pahala sholat kita akan terputus. Ketika kita ahli puasa, ahli tahajud, ketika kita wafat, maka pahala itu akan terputus. Tapi ketika seseorang mengeluarkan rizkinya di jalan Allah, dia bersedekah, kemudian sedekahnya digunakan untuk membangun masjid, untuk membangun kemaslahatan umat. Ketika seseorang sholat di masjid yang ia bangun, membaca Al-Quran di masjid yang ia bangun, wudhu di masjid yang ia bangun, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah membangun masjid itu. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan umatnya tidak ikut ambil bagian dalam bersedekah. Kemudian hadirin rahmatullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi
wa tudfa'u maitatassu. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu kata Nabi bisa mencegah seseorang dari kematian buruk. Sedekah itu bisa mencegah seseorang dari su'ul khatimah. Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka semuanya husnul khatimah. Semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hadirin rahimakumullah, mereka wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena salah satu amalannya adalah mereka sangat antusias berlomba-lomba dalam bersedekah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hadirin dengan khutbah yang singkat ini kita semua yang hadir di sini kita ikut ambil bagian dalam setiap kebaikan. Mudah-mudahan harta kita, usia kita berkah, kemudian rezeki yang Allah titipkan kita berkah, bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.